Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Kartiah, anggota dari kelompok 4. Di sini kami membahas mengenai standar akuntansi di Indonesia dan standar akuntansi internasional. Sebelum teman-teman menonton video ini, diharapkan teman-teman sudah menonton video part 1 dan part 2 yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya di video sebelumnya. Langsung saja, di sini saya akan melanjutkan memaparkan mengenai IFRS atau International Financial Reporting Standard. Apa sih yang dimaksud dengan IFRS? IFRS adalah standar akuntansi yang berlaku secara internasional. Standar ini dikembangkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Kenapa Indonesia terikat dengan IFRS? Indonesia terikat dengan IFRS dikarenakan keikutsertaan IAI dalam IFAK pada tahun 1987. IAI juga ikut serta dalam G20 dan AFA. IAI ini merupakan organisasi profesi akuntan Indonesia yang berdiri pada tanggal 23 Desember 1957. IAI mempunyai fungsi dalam integritas, komitmen, dan kepercayaan anggota, mengembangkan pengetahuan praktik bisnis dan keuangan, serta mewujudkan good governance. IFRS didirikan untuk menciptakan bahasa akuntansi yang umum, sehingga bisnis dan laporan keuangannya dapat konsisten dari perusahaan ke perusahaan maupun dari negara ke negara. IFRS ini dirancang untuk membawa konsistensi pada bahasa akuntansi, praktik dan pernyataan, serta untuk membantu bisnis dan investor dalam membuat analisis keputusan keuangan. Dengan mengadopsi IFRS ini, harapannya sebuah bisnis dapat menyajikan laporan keuangan dengan dasar yang sama dengan pesaing asingnya, serta membuat perbandingan menjadi lebih mudah. Selanjutnya, IFRS ini sendiri disusun oleh 4 organisasi utama dunia. Yang pertama yaitu IASB atau Badan Standar Akuntansi Internasional. Badan ini merupakan badan independen penetapan standar dari IFRS Foundation atau Yayasan IFRS. Yang kedua ada Komisi Masyarakat Eropa atau ISI. Adalah organisasi kawasan yang bertujuan menyatukan ekonomi negara-negara anggotanya. Yang ketiga ada IOSOC atau Organisasi Internasional Pasar Modal. Ini merupakan organisasi yang mengatur pasar efek dan pasar berjangka dunia. Selanjutnya yang terakhir yaitu Federasi Akuntansi Internasional atau IFAK. IFAK merupakan organisasi global untuk profesi akuntansi yang didedikasikan untuk melayani kepentingan publik dengan memperkuat profesi dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi internasional yang kuat. Selanjutnya yaitu standar IFRS mencakup berbagai kegiatan akuntansi. Ada aspek-aspek tertentu dari praktek bisnis yang merupakan aturan wajib dari IFRS. Yang pertama ada laporan posisi keuangan atau dikenal dengan neraca. Di sini, IFRS mempengaruhi cara di mana komponen neraca dilaporkan. Yang kedua ada laporan penghasilan komprehensif. Ini dapat berbentuk satu pernyataan atau dapat dipisahkan menjadi laporan laba rugi dan laporan penghasilan lainnya, yang termasuk ke dalamnya yaitu properti dan peralatan. Yang ketiga ada pernyataan perubahan ekuitas atau dikenal dengan laporan laba yang ditahan. Ini mendokumentasikan perubahan laba atau laba perusahaan untuk periode keuangan tertentu. Yang terakhir ada laporan arus kas. Laporan ini merangkum transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu, memisahkan aliran kas ke dalam operasi, investasi, dan pembiayaan. Selain itu, perusahaan juga harus memberikan ringkasan kebijakan akuntansinya. Laporan lengkap sering terlihat berdampingan dengan laporan sebelumnya. Ini dikarenakan untuk menunjukkan perubahan dalam untung dan rugi. Perusahaan induk harus membuat laporan terpisah untuk masing-masing anak perusahaannya.
Selanjutnya yaitu sejarah IFRS. Yang pertama, pada tahun 1982, di sini IFAK mendorong IASC sebagai standar akuntansi global. Hal yang sama juga dilakukan oleh Federasi Akuntansi Eropa pada tahun 1989. Yang kedua, pada tahun 1995, negara-negara Uni Eropa menandatangani kesepakatan untuk menggunakan IAS. Setahun kemudian setelahnya, Badan Pengawas Pasar Modal Amerika Serikat berinisiatif untuk mulai mengikuti GAS. Pada tahun 1998, jumlah anggota IFAK atau IASC mencapai 140 badan yang tersebar di 101 negara. Akhirnya, pertemuan Menteri Keuangan negara-negara yang tergabung dalam G7 dan Dana Moneter Internasional pada 1999 menyepakati dilakukannya penguatan struktur keuangan dunia melalui IAS. Selanjutnya pada tahun 2001 dibentuk IASB sebagai IASC. Tujuannya untuk melakukan konvergensi ke GAS dengan kualitas yang meliputi prinsip-prinsip laporan keuangan dengan standar tunggal yang transparan, bisa dipertanggungjawabkan, comparable dan berguna bagi pasar modal. Pada tahun 2001 juga IASC, IASB, dan SIC mengadopsi IASB. Yang terakhir yaitu pada tahun 2002, FASB dan IASB sepakat untuk melakukan konvergensi standar akuntansi, GAAP dan IFRS. Langkah itu untuk menjadi kedua standar tersebut menjadi kompatibel. Memang hingga saat ini IFRS belum menjadi One Global Accounting Standard. Namun standar ini telah digunakan oleh lebih dari 150 negara, termasuk diantaranya yaitu Jepang, Cina, Kanada, dan 27 negara Uni Eropa. Sedikitnya 85 dari negara-negara tersebut telah mewajibkan laporan keuangan mereka menggunakan IFRS. Ini digunakan untuk semua perusahaan domestik atau perusahaan yang tercatat. Bagi perusahaan yang go internasional atau yang memiliki partner dari Uni Eropa, Australia, Rusia, dan beberapa negara di Timur Tengah, memang tidak ada pilihan lain selain menerapkan IFRS. Proses yang panjang tersebut akhirnya menjadi apa yang disebut IFRS, yang merupakan suatu tata cara bagaimana perusahaan menyusun laporan keuangannya berdasarkan standar yang bisa diterima secara global. Selanjutnya yaitu tujuan IFRS. Tujuannya yaitu memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan untuk periode yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan tahunan mengandung informasi yang berkualitas tinggi. Misalnya, transparan bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan. Di sini perusahaan dan investor mendapatkan manfaat dari IFRS. Karena orang pasti lebih percaya diri berinvestasi di perusahaan jika praktik bisnisnya transparan dan dapat diandalkan. Yang kedua yaitu menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS. Karena IFRS didirikan untuk menciptakan bahasa akuntansi yang umum, sehingga bisnis dan akun dapat dipahami dari perusahaan ke perusahaan maupun negara ke negara. Selanjutnya yaitu dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna. Manfaat IFRS. Yang pertama yaitu meningkatkan daya banding laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih berkualitas. Yang kedua, memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional. Pasar modal menjadi global dan modal investasi juga bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan. Standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi lokal. Yang ketiga, menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan. Yang keempat, mengurangi biaya pelaporan keuangan perusahaan multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para analisis.
Yang kelima yaitu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju best practice. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.